Halo semua para kaum pemuja Ratu Medusa dan para kaum penikmat kucing. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Pada video kali ini gua akan mencoba membawakan alur cerita Donghua Wudong Qiankun atau Martial Universe. Sebelumnya, buat kalian yang baru melihat ini YouTube channel, pencetlah itu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai uang parkir, oke? Tanpa banyak bacot dan basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! Season 4 kali ini diawali dengan sedikit flashback ke season sebelumnya, yang dimana Lindong mulai memasuki ruang bela diri dari prasasti bela diri manifestasi. Di dalam ruang itu, Lindong bertemu dengan penjaga dari tempat itu yang merupakan seorang loli, dan Lindong juga bertemu dengan pemilik ruang tersebut yang bernama Heimo. Kemudian, bocah loli itu membawa Lindong ke tempat di mana seni bela diri manifestasi berada. Orang-orang di luar ruang bela diri manifestasi merasa kalau yang akan mendapatkan seni bela diri manifestasi adalah Lin Langtian. Tak lama kemudian, satu persatu para kultivator mulai terbangun. Mereka semua sama-sama mendapatkan teknik seni bela diri tingkat 9 dan hanya menyisakan Lindong dan Lin Langtian. Tak lama, Lin Langtian terbangun dan ia berhasil mendapatkan seni bela diri manifestasi. Kemudian, kita melihat kalau Lindong berhasil menerobos ranah penciptaan Qi, dan bocil loli memintanya untuk mempelajari teknik kurungan jari surgawi yang merupakan warisan dari saktenya. Setelah mempelajari teknik bela diri manifestasi tersebut, orang-orang mulai membicarakan kalau Lindong tidak kalah hebat dari Lin Langtian. Kemudian, Keer dan tetua Linmu menghampiri Lindong dan memberikan selamat kepada Lindong. Kemudian berkata, semoga Lindong bisa tampil baik di pertandingan klan nanti. Setelah itu, tetua Linmu berkata kepada semua orang yang ada di sana, kalau sebenarnya tujuan 4 keluarga inti besar datang ke tempat itu bukan hanya untuk mencari seni bela diri. Hal itu pun membuat semua orang kebingungan termasuk juga Lindong. Kemudian, Lin Langtian menjelaskan kalau di bawah prasasti bela diri manifestasi masih ada sebuah istana bawah tanah yang menyimpan harta karun yang sebenarnya. Namun, untuk mendapatkan harta karun itu tidaklah mudah, karena tempat itu dijaga oleh monster penjaga yang sangat kuat. Mendengar perkataan dari Lin Langtian, semua orang merasa kalau itu sangat beresiko. Namun, karena 4 keluarga inti besar mau berbagi hasil, akhirnya Sakte Iblis Agung yang dipimpin oleh Mu Xianxian dan Sakte Boneka Yin yang dipimpin oleh Teng Li bersedia bergabung. Namun, tidak dengan Lindong. Ia merasa kalau di istana bawah tanah itu ada kekuatan yang sangat mengerikan. Setelah semua orang setuju untuk membantu, akhirnya 4 keluarga inti besar mulai menggabungkan kekuatan untuk membuka formasi yang berada di bawah prasasti seni bela diri untuk menuju istana bawah tanah tersebut. Setelah formasinya terbuka, semua orang mulai mencari harta karun itu, dan Lindong pun pergi meninggalkan tempat itu. Namun, sebelum mereka memasuki istana bawah tanah, monster penjaga muncul dan menyerang mereka. Untuk mengalahkan monster penjaga itu, Lin Langtian menggunakan formasi 4 wujud.
Lindong yang melihatnya dari kejauhan mengira kalau 4 keluarga inti besar telah mengalahkan monster penjaga. Namun, monster itu belum mati dan melarikan diri. Karena tujuan mereka adalah mencari harta karun, mereka membiarkan monster tersebut lolos. Setelah monster itu pergi, mereka semua pun mulai memasuki istana bawah tanah tersebut untuk mencari harta karun. Di tempat lain, Lindong bertanya kepada Xiao Diao, kenapa ia ingin mencari monster penjaga itu? Ternyata, monster penjaga itu adalah naga kelelawar darah kuno, dan Xiao Diao ingin menelan jiwa monster itu. Setelah menemukan monster penjaga itu, Lindong menggunakan boneka roh miliknya sebagai umpan. Setelah pertarungan yang cukup panjang, akhirnya Lindong berhasil mengalahkan monster tersebut dengan dibantu oleh Xiaoyan dan Xiao Diao. Kemudian kita mendengar sebuah ledakan besar yang berasal dari istana bawah tanah. Ledakan itu membuat semua orang lari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Kemudian, sosok misterius muncul dari dalam ledakan itu dan langsung menyerang orang-orang yang berada di sekitarnya. Tetua Linmu berpendapat kalau kekuatan sosok itu setidaknya berada di ranah nirvana tingkat 5. Mendengar ucapan Tetua Linmu, Lin Langtian memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Melihat orang-orang dari 4 keluarga inti besar kabur, Mu Qianxian juga memerintahkan anggota saktenya untuk mengikuti mereka. Lindong yang melihat terjadinya masalah langsung mengajak Xiao Diao dan Xiaoyan untuk pergi dari tempat itu. Setelah berhasil melarikan diri dari penjaga istana bawah tanah, akhirnya mereka sampai di prasasti kuno. Namun, sayang prasasti kuno tersebut belum waktunya terbuka. Lin Langtian mengusulkan kalau mereka harus menyatukan kekuatan untuk membuka prasasti kuno tersebut. Di saat semua orang sedang mencoba membuka prasasti kuno tersebut, tiba-tiba Lindong datang dan langsung ikut membantu. Dan akhirnya prasasti itu pun dapat terbuka, namun sayang masih belum stabil. Saat semua orang sedang berusaha pergi dari tempat itu, sambil menghindari serangan dari penjaga misterius, dan kita juga melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa di sini. Aduh, buset dah, kenapa harus gitu dah posenya. Oke lah, next. Ketika Lindong dan Mu Qianxian hendak memasuki portal, ia diserang oleh Lin Langtian. Dan ketika Lin Langtian hendak memasuki portal, ia pun tiba-tiba saja terikat dan tanpa diduga ternyata penjaga misterius itu telah sampai di sana. Sepertinya penjaga itu menginginkan sesuatu yang ada di kantong semesta milik Lin Langtian. Namun, karena tidak terima kantong semesta miliknya diambil, Lin Langtian berusaha mengambil kembali kantong semesta miliknya. Namun, kantong itu malah terpental dan jatuh tepat di hadapan Lindong. Karena merasa kalau penjaga itu menginginkan kantong itu, Lindong pun pergi dari tempat itu. Di saat penjaga itu pergi dari tempat itu untuk mengejar Lindong, orang-orang di sana merasa lega karena mereka bisa meninggalkan tempat itu dengan selamat. Di saat mencoba kabur dari kejaran penjaga, Xiaoyan terkena serangan dan mereka pun terjatuh.
Saat itu, Lindong pun akhirnya tahu kalau di dalam kantong semesta itu penuh dengan pil nirvana. Namun sayangnya mereka berhasil dikejar oleh penjaga itu, dan pada akhirnya baku hantam pun terjadi. Walaupun Lindong telah dibantu oleh Xiaoyan dan Xiaobei, mereka bertiga tetap tidak bisa mengalahkan penjaga tersebut. Setelah babak belur menghadapi penjaga itu, Lindong pun mencoba menggunakan teknik bela diri manifestasi yang baru didapatkannya. Namun sayangnya, hal itu tidak dapat melukai penjaga itu. Ketika penjaga itu menanyakan bagaimana Lindong bisa mempelajari teknik rahasia itu, tiba-tiba pada akhirnya penjaga yang bernama Tinze itu pun menyembuhkan Lindong dan berkata, semoga Lindong bisa memanfaatkan warisan saktenya dengan baik. Setelah penjaga itu pergi, Lindong membangunkan Xiao Diao dan mereka pun pergi meninggalkan tempat itu.